Halo guys, annyeonghaseyo. Selamat datang kembali di channel aku. Mungkin untuk kalian yang baru datang di channelku, perkenalkan nama aku Iim. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar dua partikel, yaitu partikel ika dan partikel enen. Sebelumnya, sebagai informasi, kedua partikel ini seringkali membuat orang yang belajar bahasa Korea bingung. Kenapa? Karena dalam bahasa Korea itu rupanya ada yang namanya partikel subjek sendiri, ada yang namanya partikel topik sendiri. Semisal nih, aku punya kalimat 이 옷이 예뻐요. Artinya, baju ini cantik. Nah, di sisi lain, kalimat 이 옷은 예뻐요. Artinya juga sama, baju ini cantik. Nah, lalu apakah perbedaan di antara keduanya? Oke, oleh karena itu di sini aku akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara partikel ika dan partikel enen. Jadi, jangan dilewatkan sedikit pun, tonton sampai akhir ya. Oke, sebelum aku paparkan apa saja perbedaannya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu partikel ika dan apa itu partikel enen. Yang pertama, partikel ika. Partikel ika adalah penanda subjek. Cara penulisannya, kalau partikel i ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf konsonan, sedangkan partikel k ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf vokal. Partikel ika itu lebih simpel daripada partikel enen, karena apabila ada kata yang disertai partikel i atau ga dalam sebuah kalimat, maka kata tersebut adalah subjek dari kalimat tersebut. Contohnya nih, semisal ada yang tanya ke aku, Indonesia itu kampung halamanmu ya? Dan aku menjawab, iya, Indonesia adalah kampung halamanku. Maka bahasa Koreanya, 네, 인도네시아가 제 고향이에요. Simple. Kemudian partikel enen. Partikel enen adalah penanda topik. Cara penulisannya, partikel en ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf konsonan, sedangkan partikel nen ditambahkan ke kata yang berakhiran dengan huruf vokal. Nah, fungsi dari partikel enen ini adalah untuk menekankan kepada lawan bicara mengenai topik apa yang sedang dibicarakan. Dan partikel enen ini bisa diartikan sebagai kalau. Contohnya nih, semisal ada orang yang tanya ke temanku. Orang itu bertanya, Iim itu orangnya seperti apa sih? Dan temanku menjawab, Iim 씨는 좋은 사람이에요. Artinya, kalau Iim, dia itu orang yang baik. Mungkin kalian bakal merasa canggung dengan kata kalau tersebut, tapi di sini aku ingin menekankan sekali lagi, apabila partikel enen ditambahkan ke satu kata dalam sebuah kalimat, maka kata tersebut adalah topik pembicaraan dalam kalimat tersebut. Begitu ya. Oke, kalau begitu selanjutnya langsung aja aku jelaskan bagaimana perbedaan antara partikel ika dan partikel enen. Yang pertama, partikel enen digunakan untuk menyatakan suatu hal yang bersifat fakta atau general, sedangkan partikel ika digunakan untuk menyatakan suatu hal yang bersifat spesifik. Contohnya, 해는 동쪽에서 뜨는 거예요. Matahari itu terbit dari timur. Fakta kan? Tapi kalau semisal suatu hari kalian menyaksikan matahari terbit dari barat, maka kalimatnya menjadi 해가 서쪽에서 뜨는 거예요. Maka kalimat tersebut berarti kiamat. Yang kedua, partikel enen digunakan untuk menunjukkan adanya suatu kontras atau perbedaan. Sedangkan partikel ika tidak digunakan untuk menunjukkan adanya suatu kontras. Contohnya nih, semisal aku bilang, 이 옷이 예뻐요. Maka artinya sesuai dengan kalimatnya, baju ini cantik. Tapi kalau semisal aku bilang, 이 옷은 예뻐요. Maka pada saat itu kemungkinan ada suatu hal lain yang gak cantik. Contoh lain, 케이크는 맛있어요. Kuenya enak. Maka pada saat itu kemungkinan ada suatu hal lain yang gak enak. Satu contoh lagi, 나는 예뻐요. 근데 내 동생은 못생겼어요. Aku cantik, tapi adikku jelek. Kata cantik dan jelek adalah suatu hal yang kontras. Nah, pada saat seperti itu, partikel yang ditambahkan adalah partikel enen. Begitu ya. Yang ketiga, partikel enen berfokus pada deskripsi subjek, sedangkan partikel ika berfokus pada subjeknya. Oleh karena itu, ketika kita bertanya siapa yang melakukan ini atau siapa yang melakukan itu, kita menggunakan kata nuga. Nuga adalah singkatan dari nuguga, yang artinya siapa. Contohnya nih, misal aku punya percakapan seperti ini. Orang pertama bertanya, 누가 설거지 했어? Orang kedua menjawab, 엄마가 했어. Kemudian orang yang pertama bertanya lagi, 엄마는 지금 어디 있어?
Orang kedua menjawab, 엄마는 지금 방에 주무셔. Pada percakapan yang awal, yang ditanyakan adalah siapa yang mencuci piring. Maka partikel igalah yang digunakan karena berfokus pada subjek. Sedangkan pada percakapan selanjutnya, yang ditanyakan adalah di mana keberadaan ibu. Dan karena topik yang dibicarakan adalah ibu, maka partikel yang digunakan adalah partikel enen. Oke, jadi seperti itu ya guys perbedaan antara partikel iga dan partikel enen. Selanjutnya aku punya beberapa soal untuk kalian, silahkan dijawab dan aku akan kembali setelah soal-soal berikut ini. Oke guys, gimana dari soal-soal yang aku berikan? Apakah ada yang benar semua? Komen di bawah ya. Dan mungkin untuk yang masih salah, kalian nggak perlu khawatir. Karena ketika berbicara sehari-hari, orang Korea pun juga terkadang tidak menyertakan partikel. Seringkali kita lihat dalam drama, semisal ada adegan gobek nih. Aktornya bilang, "나너 좋아해," yang artinya aku suka kamu. Kalimat "나너 좋아해" itu nggak ada partikelnya sama sekali loh. Lalu apakah salah? Tentu aja enggak. Karena yang terpenting ketika berbicara itu, antara yang berbicara dan lawan bicara bisa paham satu sama lain. Begitu ya. Tapi tetap saja, terkadang ada situasi di mana orang yang berbicara ingin menyampaikan apa yang dibicarakannya dengan lebih tepat. Sehingga ia perlu lebih menekankan subjeknya atau terkadang perlu lebih menekankan topiknya. Jadi, mempelajari partikel iga dan partikel enen ini adalah suatu yang esensial ketika belajar bahasa Korea. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang perbedaan antara partikel iga dan partikel enen ini. Semoga video ini bermanfaat dan 구독, 좋아요, 코멘트 해주시면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음 영상에 또 만나요.